Haleluya. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah malam yang kedua dari 10 malam yang akan kita berdoa. Sekali lagi saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kita, bukan berarti kepenuhan Roh Kudus hanya bisa kita peroleh, hanya bisa kita terima dalam ibadah 10 malam ini. Bukan, sama sekali bukan. Kapanpun, dimanapun saudara berada, hati saudara lurus di hadapan Tuhan, hati saudara menyembah Tuhan, maka saudara bisa saja mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptiskan dengan Roh Kudus oleh Yesus pada saat itu. Jadi sekali lagi saya ingin meluruskan pemahaman kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa kepenuhan 10 malam itu, kepenuhan Roh Kudus itu hanya kita bisa alami di ibadah doa 10 malam. Tidak sama sekali. Sekali lagi, doa 10 malam ini mengapa kita selalu adakan, kita lakukan, kita peringati. Ini adalah sebuah momentum yang sangat baik untuk kita selalu diingatkan, disadarkan bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Roh Kudus, bahwa kita sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus. Puji Tuhan. Hari ini mari kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama. Malam ini saya ingin menjelaskan kepada kita betapa Roh Kudus harus menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan rohani kita. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara-saudara, inilah awal perjumpaan Paulus dengan jemaat yang ada di Efesus. Ketika Paulus dalam perjalanan memberitakan Injil dengan begitu giat sampai ke pelosok-pelosok, lalu tiba di Efesus. Nah, ketika dia bertemu dengan sekelompok murid Yohanes Pembaptis di sana, lalu Paulus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Saudara perhatikan, pertanyaan pertama, pembahasan pertama yang diajukan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus adalah, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus atau belum? Saudara-saudara, pertanyaan yang pertama itu selalu menandakan itu sesuatu yang sangat penting, bahkan hal yang sangat utama. Itu sebabnya Roh Kudus adalah merupakan kebutuhan utama. Salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan Kristen ialah Roh Kudus dan juga firman Allah. Dua hal ini adalah kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada dua karunia Allah yang paling besar. Ada dua pemberian Allah kepada manusia yang paling besar. Yang pertama adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah karunia Allah untuk seluruh dunia, untuk semua orang. Yesus Kristus adalah karunia Allah yang pertama. Tetapi yang kedua adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah merupakan karunia Allah yang paling besar.
Hanya saja bedanya, saudara-saudara, bedanya kalau Yesus diberikan untuk menjadi keselamatan bagi semua orang. Bagi semua orang. Mau orang apa saja, suku apa, suku bangsa apa saja. Untuk semua orang. Tetapi Roh Kudus diberikan bukan untuk semua orang, saudara. Hanya untuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Haleluya. Di situ bedanya. Jadi Roh Kudus adalah merupakan karunia Allah yang paling besar bagi orang-orang percaya. Saudara-saudara, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63, firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata kepada orang-orang banyak pada waktu itu, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Saudara-saudara, dengan jelas dikatakan di sini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Roh Kuduslah yang menghidupkan kita. Roh Kuduslah juga yang menghidupkan setiap firman Tuhan yang kita terima. Tanpa peran Roh Kudus, saudara-saudara, seberapa banyak kita tahu firman Tuhan, kita hafal firman Tuhan itu tidak dapat tidak ada faedahnya hanya selain sebagai pengetahuan belaka, saudara-saudara. Tetapi ketika Roh Kudus menghidupkan satu kata saja dari firman Tuhan, saudara, satu kata saja dari firman Tuhan, maka firman Tuhan itu dapat mengadakan mujizat, perubahan besar dalam hidup kita. Saudara, Roh Kudus adalah karunia Allah yang paling besar dalam hidup kita. Kita harus membuat Roh Kudus sebagai prioritas dalam kehidupan rohani kita. Pemberian Roh Kudus adalah karunia Allah yang begitu berharga, begitu mahal, tidak dapat dibayar dengan uang, saudara. Roh Kudus tidak dapat dibeli dengan uang, tidak bisa. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, saudara-saudara, ada seorang yang bernama Simon di daerah Samaria. Ketika seorang hamba Tuhan bernama Filipus pergi ke daerah Samaria memberitakan Injil Yesus Kristus di sana. Di sana ada seorang tukang sihir yang bernama Simon. Selama itu dia begitu dikagumi, dielu-elukan, disanjung-sanjung oleh orang-orang Samaria. Karena dengan sihirnya dia mengadakan banyak hal, saudara-saudara. Tetapi ketika Filipus datang, maka orang tidak lagi tertarik kepada sihir dari Simon ini. Karena perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Filipus demi nama Yesus itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat dari sihir yang dilakukan oleh Simon. Bahkan akhirnya Simon sendiri pun pada waktu itu menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu kemudian datanglah Petrus dan Yohanes dari Yerusalem ke kota Samaria. Mereka berdoa, Yohanes dan Petrus berdoa untuk orang-orang di sana. Dan ketika Petrus dan Yohanes berdoa menumpangkan tangan atas mereka, penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka mengucapkan berbahasa roh. Mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus. Tandanya adalah mereka berbicara dalam bahasa roh. Ada yang bernubuat. Dan hal itu mendatangkan kegaguman yang semakin besar di dalam hati Simon, si mantan tukang sihir itu. Lalu kemudian ayat 18 dikatakan begini. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang.
Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudara-saudara, karunia Roh Kudus tidak dapat dibeli dengan uang, saudara. Tidak. Kenapa? Karena harta sebanyak apapun juga itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan karunia Roh Kudus ini. Tuhan memberikan kita Roh Kudus, memenuhi kita dengan Roh Kudus karena kita tidak bisa membayar. Kita diberi secara gratis, saudara. Kita diberi secara gratis oleh Tuhan karena memang manusia tidak ada yang mampu membayarnya. Itu sebabnya kita harus memahami ini. Roh Kudus adalah pemberian Allah yang paling mahal, yang paling besar. Diberikan secara gratis. Bukan karena Roh Kudus itu barang murahan, bukan, saudara. Tetapi justru karena kita tidak bisa membayarnya dengan apapun juga. Itulah disebut karunia Allah, pemberian Allah, anugerah Allah. Saudara-saudara, biarlah kita menjadikan Roh Kudus sebagai prioritas dalam hidup kita. Hal yang pertama dan terutama selalu kita rindukan dalam hati kita, saudara. Biarlah kita selalu ingin rindu mengalami dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bagi saudara yang belum pernah mengalami, biarlah kita rindu supaya kita dibaptiskan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, yang membaptiskan saya dan saudara dengan Roh Kudus bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan penginjil, saudara-saudara, bukan, hanya Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan, kepada Yesus dengan segala kerendahan hati. Saudara, luruskan hatimu di hadapan Tuhan, luruskan motivasimu di hadapan Tuhan, dan datanglah kepada Tuhan berdoa, Tuhan, baptiskan aku dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.